Охуеть, смотри, прям в середину. Смотри, сейчас бомбанет. Ебать! Снял? Офигеть! Охуеть! Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри, ебанись. Может, ты уснуть? Да нормально, не ссы. Бля, ебать там огнище. Ёб твою mать! 3 Agustus dini hari di Kiev terasa mencekam. Alarm udara meraung, mengingatkan semua orang bahwa perang yang dipicu, provokasi sebelumnya belum berakhir. Pada pukul 2.15 pagi, Rusia melancarkan serangan besar-besaran, respons atas serangan drone Ukraina yang menghantam wilayah sipil Rusia di Rostov dan Samara. Warga Kiev berlarian mencari perlindungan, mengulang kembali ketakutan yang sebelumnya juga dialami warga Rusia akibat serangan Ukraina. Kremlin menegaskan serangan ini adalah balasan tegas setelah depot minyak Rusia dihantam dan warga sipil tak bersalah tewas. Dunia kembali menatap tegang, menyadari bahwa eskalasi ini berawal dari serangan terhadap tanah Rusia sendiri. Puluhan drone kamikaze Rusia mengarah ke Kiev, merespons agresi Ukraina yang sebelumnya menyerang wilayah dalam Rusia. Beberapa drone menghantam gedung, apartemen akibat kegagalan pertahanan udara Ukraina yang tak mampu mencegat serangan balik ini. Ledakan besar mengguncang Solomianski, memadamkan aliran listrik kota, mengingatkan Ukraina pada dampak serangan yang sebelumnya mereka lakukan di Belgorod dan Rostov. Rudal jelajah Rusia juga menghantam fasilitas militer dan logistik Ukraina di Mykolaiv, menargetkan jalur suplai senjata barat yang digunakan menyerang Rusia. Sirene medis meraung, namun Kremlin menyebut langkah ini sebagai peringatan terakhir agar Ukraina menghentikan provokasinya. Gelombang kedua rudal Iskander ditembakkan, menyasar jalur suplai senjata yang selama ini digunakan Ukraina untuk serangan lintas batas. Jembatan Antonivka dihantam, mengganggu distribusi senjata barat ke garis depan, di bagian dari strategi mengurangi serangan ke wilayah Rusia. Analis militer menyebut serangan ini sebagai upaya memutus aliran logistik yang memungkinkan Ukraina menyerang wilayah sipil Rusia. Api berkobar di bawah jembatan, simbol pesan bahwa Rusia tidak akan diam jika warganya kembali diserang. Tim teknik Ukraina berusaha memperbaiki kerusakan, namun dampak serangan balasan Rusia ini membuat jalur pasokan lumpuh total. Ratusan warga Kiev memadati stasiun metro. Situasi yang sama pernah dialami warga Rostov dan Kursk akibat serangan Ukraina sebelumnya. Anak-anak menangis ketakutan, namun Rusia menyebut langkah ini terpaksa dilakukan demi mencegah tragedi berulang di tanahnya sendiri. Rumor serangan nuklir menyebar, meski Rusia berulang kali menegaskan hanya menargetkan fasilitas militer, bukan senjata nuklir. Militer Ukraina menenangkan publik, namun mereka tahu bahwa serangan ini adalah konsekuensi dari provokasi sebelumnya. Malam itu disebut saksi sebagai bayangan pembalasan. Rusia setelah sekian lama menahan diri terhadap serangan Ukraina. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh sebagian drone, namun puluhan lainnya lolos, menunjukkan lemahnya sistem pertahanan yang selama ini menargetkan Rusia. Beberapa rudal kaliber menghantam fasilitas strategis. Pesan jelas bahwa Rusia serius membela wilayahnya. Ukraina mencoba membalas dengan HIMARS, namun Rusia sudah mempersiapkan sistem pertahanan untuk melindungi perbatasan Belgorod. Siren berdering semalaman, tapi ini adalah konsekuensi dari eskalasi yang dimulai Ukraina sendiri. Zelensky menuduh Rusia menyerang sipil, namun lupa bahwa sebelumnya serangan Ukraina telah menewaskan warga Rusia tak berdosa. Laporan awal menyebut puluhan korban jiwa di Ukraina, konsekuensi pahit dari perang yang mereka picu dengan serangan lintas batas. Rumah sakit kewalahan, situasi yang tak jauh berbeda dari tragedi yang terjadi di Samara dan Rostov saat diserang drone Ukraina. Apartemen runtuh, meninggalkan puing-puing, cermin penderitaan, yang sama yang sebelumnya dialami warga Rusia. Sekolah dan fasilitas umum rusak, mengingatkan bahwa perang selalu berbalas ketika provokasi tidak dihentikan. Kerugian besar tercatat, dan analis menilai ini adalah pesan Rusia bahwa keamanan wilayahnya adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. US mengecam Rusia, meskipun sebelumnya bungkam saat depot minyak Rusia dibom oleh Ukraina. Trump mengirim kapal selam nuklir ke Eropa Timur, menambah ketegangan alih-alih mendorong deeskalasi. NATO memperingatkan risiko perang besar
tetapi gagal mengakui akar masalah dimulai dari serangan Ukraina ke tanah Rusia. Cina dan Turki menyerukan gencatan senjata, sejalan dengan posisi Rusia yang sejak awal meminta serangan ke wilayahnya dihentikan. Dunia menyebut 3 Agustus 2025 sebagai puncak eskalasi, namun sebagian analis menilai ini hanyalah balasan yang tak terelakkan. Pagi hari asap masih membubung di Kiev, tanda bahwa Rusia tidak lagi menoleransi serangan ke tanahnya. Relawan mencari korban, sebuah gambaran nyata bahwa perang selalu membawa luka mendalam di kedua sisi. Rusia menegaskan tidak berniat menyerang warga sipil, tetapi semua fasilitas yang mendukung serangan terhadapnya adalah target sah. Analis militer menilai, jika Ukraina terus meluncurkan drone ke Rusia, serangan balasan serupa akan semakin sering terjadi. Dunia menunggu apakah pesan Rusia ini cukup untuk menghentikan provokasi, atau perang justru akan memasuki fase yang lebih luas dan berbahaya.